Gadang rumah indak bapintu, gadang muko indak bamalu. Peribahasa Minang yang bermakna rumah besar tanpa pintu, muka besar tanpa malu ini cocok untuk menggambarkan watak tak tahu malu mantan calon presiden gagal Anies Baswedan dan mantan terpidana korupsi yang diampuni Presiden Hasto Kristianto. Betapa tidak, di tengah bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, keduanya seolah tidak kehilangan kepercayaan diri dan muka saat berkoar-koar tentang status kebencanaan di Sumatera. Mereka berlagak keras menuntut status bencana nasional, seolah-olah suara mereka yang tersebar di lini masa media sosial bisa memantik semangat tim penyelamat dan pemulihan di lokasi bencana. Seolah-olah gagasan mereka bisa menggantikan skop atau alat berat pengeruk lumpur di kawasan terisolir. Setelah melihat langsung, rasanya sulit untuk menyebut ini sebagai bencana biasa yang bisa ditangani sendiri oleh daerah. Menurut saya kita sudah waktunya mengakui ini sebagai bencana nasional. Ini soal keberanian mengakui bahwa skala kerusakan dan penderitaan sekarang memang butuh kekuatan negara. Dengan status bencana nasional, pemerintah pusat punya ruang lebih besar untuk mengerahkan anggaran, personel, alat berat, dan program pemulihan tanpa ragu-ragu. Dan buat warga yang terdampak, apa bedanya? Kalau jadi bencana nasional statusnya, maka aliran logistik bisa lebih deras. Makanan, air bersih, obat-obatan, tenda, layanan kesehatan, sampai dukungan psikososial. Dan akses jalan yang putus bisa lebih cepat dibuka karena alat berat, TNI, dan semua instansi bisa digerakkan lebih masif. Entah kemana Anies ketika seluruh komponen negara dari BNPB, Basarnas, TNI, dan Polri bergerak sejak awal bencana terjadi. Lama tak dapat panggung, baik Anies maupun Hasto tiba-tiba mendadak bersemangat menyalakan lampu sorot, mengusik kerja negara yang tengah berjibaku menyelamatkan korban. Sebetulnya tidak hanya Anies dan Hasto, desakan juga muncul dari berbagai pihak seperti Majelis Ulama Indonesia, PGI, Komnas HAM, Amnesty International, dan sejumlah LSM. Motifnya beragam, ada yang karena peduli, ada yang menunjukkan diam-diam mengusung motif politik, dan ada yang seperti mencari perhatian ke luar negeri, seolah-olah bantuan asing lebih bergengsi daripada kerja bersama negara. Padahal, hujan bantuan asing akibat status bencana nasional membuka potensi korupsi dan penyelewengan dana. Sejarah panjang kebencanaan di negeri ini menunjukkan ketika dana besar digelontorkan cepat, celah penyelewengan sulit dihindari. Dalam videonya, Anies mengatakan, status bencana nasional akan membuat penanganan tidak lagi mengandalkan anggaran daerah, tapi langsung dari pusat. Padahal faktanya, negara sudah menjamin dana bencana tersedia. Anggaran APBN sudah kita siapkan, dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada. Dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita menghemat ratusan triliun. Yang saya diserang, saya dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah. Baru ada di dunia ini ada demonstrasi menentang efisiensi. Padahal efisiensi itu ada di pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, saudara-saudara, ayat 4. Justru karena kita laksanakan efisiensi, kita kurangi semua kemungkinan korupsi, kebocoran, kita punya uang sekarang. Kalaupun logistik di lapangan terhambat, bukan karena dana tidak cukup atau pemerintah lamban, tapi akses yang memang belum pulih dan koordinasi terganggu. Di luar argumen kemanusiaan, tak bisa dipungkiri, desakan penetapan status bencana nasional juga tak lepas dari kepentingan politik dan citra. Status bencana nasional memberi panggung lebih besar dan momentum untuk menunjukkan sikap. Bagi sebagian aktor, desakan ini menjadi alat tekan ke pemerintah pusat, sekaligus sarana memposisikan diri sebagai pihak yang paling cepat dan paling peduli di tengah krisis. Status bencana nasional juga sering dibaca sebagai pengakuan simbolik atas besarnya bencana, bukan semata kebutuhan teknis penanganan. Ada dorongan agar bencana diakui sebesar-besarnya,
meski di lapangan penanganan masih berjalan dengan status yang ada. Dalam kondisi ini, status bencana nasional tak lagi sekedar instrumen kebijakan, melainkan arena tarik-menarik kepentingan, di mana narasi sering berlari lebih cepat dari data dan evaluasi teknis. Dan Prabowo sebagai kepala negara sadar bahwa pemerintahannya menjadi sasaran tembak politik atas nama bencana. Dalam rangka ini, di tengah bencana, di tengah musibah, mereka yang ditonjolkan adalah kebohongan, ketidakbenaran. Dikatakan pemerintah tidak hadir, puluhan ribu dalam saat-saat yang pertama sudah dikerahkan ke situ. Kita lihat buktinya. Saya lihat sekarang ini mungkin ada pihak yang khawatir karena rakyat baru sekarang lihat pemerintah Indonesia ini ternyata kuat, TNI kuat, Polri kuat, BNPB kuat, Basarnas kuat. Mampu kita kerahkan puluhan helikopter dalam waktu singkat, belasan pesawat terbang. Ada tempat-tempat yang tiap hari BBM diantar dengan pesawat terbang, dengan Hercules. Ini hanya bisa oleh negara yang kuat. Men of our time.